pertama tadi saya sudah. Kesempatan yang berikut akan diberikan kepada Ibu Vince Robi SPD untuk menyampaikan memaparkan materi terkait 5 posisi kontrol dan juga tentang restitusi. Kepada Ibu kesempatan diberikan. Baik, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan 3 kegiatan hari ini. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih untuk Pak Andi karena sudah menyampaikan kegiatan sebelumnya. Saya akan menyampaikan materi yang berbicara tentang 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi yang tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Yohanes. Baik Bapak Ibu Guru, makin siang makin panas. Cuaca di luar panas, kita di dalam juga semakin panas. Panas untuk membangun visi misi sekolah kita menjadi sekolah yang membentuk karakter anak-anak menjadi pelajar Pancasila. Saya akan berbicara tentang kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya manusia dilahirkan sama, tetapi seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Andi bahwa sama ketika dilahirkan tetapi berbeda. Sama tetapi berbeda. Berbeda dalam apa? Berbeda dalam kebutuhannya. Saat ini kita akan membahas tentang kebutuhan-kebutuhan dasar yang sudah ada dalam diri manusia, termasuk dalam diri anak-anak didik kita. Yang pertama yaitu kebutuhan dasar manusia tentang penguasaan. Yang kedua tentang bertahan hidup. Yang ketiga tentang kesenangan. Keempat tentang kebebasan. Dan yang berikut tentang kasih sayang dan rasa diterima. Sebelum saya melanjutkan penjelasan saya atau ide berbagi saya tentang 5 kebutuhan dasar, coba kita melihat ada ilustrasi yang ada di layar ini. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci Nurani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari Bunda Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Saya singkatkan ilustrasi ini menjadi Dinda waktu ada di sekolah, dia tidak suka dengan gurunya. Tapi dia tidak berani ngomong di depan guru. Sampai di rumah dia ceritakan di depan mama, "Mama, hari ini saya tidak suka dengan guru." Lalu secara singkat mamanya menceritakan kepada ibu, "Ibu guru, kemarin saya punya anak cerita bahwa dia tidak suka dengan ibu guru." Kira-kira kalau kejadian itu terjadi dalam diri kita, mungkin terjadi dalam diri saya atau juga diri Bapak Ibu guru yang saat ini duduk di sini, kira-kira apa perasaan kita? Bagaimana perasaan kita? Lalu bagaimana kita mengkomunikasikan? Bagaimana kita mengandalkan atau bagaimana kita menjalankan posisi kontrol yang tadi saya bacakan di depan? Dan restitusi atau tidak? Kebutuhan dasar manusia yang pertama kesenangan. Misalnya kejadian yang tadi itu, kita tidak bisa langsung sebagai ibu guru, kita tidak bisa langsung menuding Dinda. Kita tidak bisa langsung menuding Dinda, tetapi kita harus menyadari bahwa ternyata ada kebutuhan dasar manusia yang mau Dinda penuhi. Contohnya kebutuhan kesenangan. Ada jawaban Dinda di sebelah, ibu guru bilang saya tidak boleh bersenang sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara pun nggak seru jadinya. Maksudnya Dinda membutuhkan
Tetapi menurut Dinda, saya membutuhkan kesenangan, dan menurut saya yang senang itu seperti ini. Ada contoh lain lagi, waktu jam istirahat di luar sekolah, ada teman yang sementara makan dia punya snack, lalu ada, katakan saja, ada Tino yang sementara makan snacknya, lalu datang Darren rampas dia punya snack. Kita tidak bisa langsung memvonis bahwa Darren mengganggu temannya. Kita harus bisa berpikir bahwa mungkin Darren memiliki kebutuhan yang ingin terpenuhi. Kebutuhan, misalnya kita harus tanya dulu, seperti tadi yang Pak Andi katakan, kita tanya dulu, kita buat restitusi dulu, kita klarifikasi dulu, validasi dulu, jangan sampai Darren punya maksud baik. Nah, setelah kita tanya-tanyakan, dan misalnya Darren jawab bilang ini, Ibu, saya tadi saya rampas di makanan itu, saya lihat di pembuka marah, saya senang, saya merasa senang. Itu artinya Darren sedang memenuhi kebutuhan pokoknya, yaitu kesenangan, yang seperti contoh di depan. Ternyata dia buat hal-hal aneh-aneh. Misalnya kalau tidak pakai jepit rambut baru, lalu ibu gurunya tidak tegur, pasti dia buat macam-macam. Pukul temannya, rampas teman punya makanannya. Untuk apa? Hanya supaya ibu guru lihat dia. Supaya ibu guru lihat dia dari ujung rambut sampai ujung kepala. Dengan ibu guru melihat dia sudah merasa bahwa ibu guru ada lihat saya. Ibu guru ada peduli dengan saya. Berarti pasti ibu guru juga ada sayang saya ini, makanya ibu guru lihat. Ya. Berikutnya ada penguasaan. Penguasaan itu begini. Yang seperti contoh di papan, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malahan ibu guru nunjukin teman-temanku di depan kelas. Dia merasa seperti ibu tidak peduli dengan dia. Ibu lebih perhatikan dari perhatian orang lain. Selain yang contoh ini, contoh di luar adalah dia merasa seperti contoh Darren dan Randy tadi, dan Tino tadi. Darren berusaha rampas dia punya teman punya makanan untuk apa? Untuk supaya dia lihat reaksi. Kalau Tino takut dengan dia, maka dia rasa bahwa dia ini sudah menguasai Tino. Jadi waktu anak-anak melakukan hal-hal yang aneh-aneh di sekolah, saya juga waktu mendengar pertama kali materi ini, saya tersenyum-senyum. Saya juga mau senyum karena malu, atau mau senyum karena lucu karena ternyata kejadian yang kita alami di sekolah itu bertolak belakang dengan apa yang kami pelajari. Seringkali kalau anak-anak buat masalah di luar, pasti kita hanya fokus, anak ini nakal sekali, atau ini anak ini hanya dia saya yang buat. Ternyata mereka hanya mau berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu yang tadi saya sebutkan. Mereka butuh kesenangan. Sehingga mereka buat aneh-aneh supaya mereka merasa senang. Mereka butuh kasih sayang dan rasa diterima. Mereka butuh kebebasan. Mereka butuh penguasaan. Sehingga kebutuhan dasar ini perlu kita perhatikan sama-sama. Memang satu hal yang mungkin secara tidak sadar kita juga sudah pernah mengalami hal ini, dan saya juga tidak dapat dipungkiri bahwa saya juga seringkali melakukan kekeliruan. Seringkali kita menyalahkan anak, bukan hanya anak yang ada di sekolah, tetapi anak-anak kita yang ada di rumah juga. Seringkali kita marah tanpa sebab. Seringkali kita buat hal-hal yang menurut kita itu baik tanpa memikirkan kebutuhan dasar anak-anak. Oleh karena itu hari ini saya mengajak teman-teman untuk berbagi tentang materi kebutuhan dasar manusia ini, agar kita sama-sama sadar ternyata apa yang selama kita buat adalah sesuatu yang keliru. Ternyata anak-anak kita juga punya kebutuhan dasar, bukan hanya guru saja yang punya kebutuhan dasar, tetapi anak-anak juga punya kebutuhan dasar. Yang berikut, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini tadi Pak Andi sudah sempat sentil sedikit. Ada 5 posisi kontrol. Secara tidak sadar juga di sekolah kita sudah masuk dalam 5 posisi kontrol ini. Hanya
kita mungkin belum tahu ternyata oh yang saya buat ini saya sudah berlaku sebagai penghukum. Penghukum itu seperti apa? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai, atau yang biasa kita bilang selalu lu saja tiap hari hanya kamu saja yang buat masalah. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar bisa berhasil untuk membimbing anak-anak, yaitu hanya dia pun cara saya yang benar, tidak ada cara lain. Sehingga dia tidak bisa mendengar apa yang anak-anak bilang. Kita seringkali berada dalam posisi ini, seringkali kita menjadi penghukum, seringkali saya mencontohkan diri saya juga seringkali di dalam kelas selalu menuding anak tanpa saya sadar ternyata ada posisi kontrol yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu guru termasuk saya, bahwa kita harus berlaku seperti apa. Mungkin setelah saya menyampaikan berbagai materi ini, kita akan sama-sama merenung, kira-kira sudahkah saya menjalankan atau menghargai kebutuhan dasar anak-anak saya di sekolah? Apakah saya sudah memenuhi kebutuhan dasar anak-anak saya di rumah? Apakah saya sudah menjalani posisi kontrol di sekolah? Dan posisi kontrol apa yang selama ini sudah saya buat? Seringkali penghukum ini seringkali dia dengan caranya sendiri, dia tidak mau dengar anak-anak. Dia datang, saya kasih contoh, penghukum itu dia punya nadanya selalu keras. Contoh, kalau ada anak yang baru datang, dia teriak dari sini, mungkin sekolah di sebelah juga kaget. Yang kedua, setelah anak-anak dekat sampai sini, dia pun mata melotot di anak-anak, akhirnya membuat anak menjadi takut. Seperti tadi, apa yang sudah Pak Andi katakan, dia taat, dia disiplin, dia bertanggung jawab hanya karena takut dihukum. Karena apa? Karena kita guru-guru berlaku sebagai penghukum di sekolah. Maka hal ini menjadi satu hal yang mari kita sama-sama berusaha untuk keluar dari zona penghukum ini, supaya kita tidak lagi menjadi penghukum. Setelah saya merenungkan pembelajaran ini, setelah kami belajar bersama-sama dengan teman-teman, saya mulai sadar ternyata betul kita menghukum, kita rasa itu benar, tetapi kita tidak sadar bahwa dengan cara kita menghukum, kita sudah menyakiti anak-anak kita. Menyakiti bukan dalam waktu sebentar, tetapi dalam jangka panjang. Dia akan simpan di dalam hati. Saya kasih contoh, dulu saya masih sekolah juga, ada guru yang sempat tempelek saya, dan itu membekas sampai sekarang. Jadi itu mungkin penghukum yang dimaksudkan ini adalah seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kemarin kalau kita sudah sempat berlaku kasar yang dimaksudkan ini tadi bilang bisa menggunakan hukuman fisik, juga bisa verbal, bisa pakai gerakan tangan, bisa juga pakai suara kasar juga bisa menyakiti tanpa kita sadari. Kita bilang itu baik, menurut saya juga itu baik, ternyata kita keliru. Hal itu akan membekas, membuat luka batin yang begitu dalam untuk anak-anak. Akhirnya mereka akan bertumbuh menjadi anak-anak yang berkarakter tidak baik. Karena apa? Dia sudah dididik di dalam zona penghukum. Dia sudah dididik dengan kekerasan. Kenapa kita orang Timur ini selalu, kami seperti tadi yang Pak dikatakan, memang benar. Di kelas saya juga waktu kami bicara tentang ini, saya, termasuk saya, juga teman-teman yang lain, kami sempat bilang, kami ini orang Timur sudah begitu Ibu, kami nggak bisa
kami harus keras, kami harus pakai fisik. Tapi ibu katakan hal itu yang keliru. Kalau tidak dirubah dari sekarang, maka kapan lagi? Kemarin-kemarin keras itu cukup batas di situ, jangan sampai di kita. Siapa yang menjadi agen perubahan? Kita-kita yang duduk sekarang ini. Memang sesuatu yang sangat sulit, begitu sulit dan sangat sulit. Saya sudah tes di rumah dengan anak-anak saya. Saya punya anak Arya itu kalau sudah, memang saya berusaha untuk menerapkan restitusi di rumah. Tapi semakin saya berestitusi, semakin dia besar kepala. Semakin saya ngomong baik-baik, semakin saya punya guru merasa tidak enak, merasa ini dan merasa itu. Gurunya merasa biasa-biasa saja, guru merasa bahwa itu hal yang terbaik. Tetapi kita harus sadar, ternyata korban merasa tersakiti. Sehingga mari kita belajar untuk berbenah diri. Saya dan juga Bapak Ibu yang hadir hari ini ada dalam zona itu. Saya seringkali banyak hal yang saya buat yang membuat anak-anak di kelas saya merasa bersalah. Saya seringkali di luar juga membuat anak merasa bersalah dengan suara yang halus tetapi isinya kasar. Yang berikut, posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Ada posisi kontrol yang ketiga itu yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya, tolong besok jangan terlambat lagi. Ingat bapak toh, ingat pak toh, atau ingat ibu toh, nanti pak kepala sekolah marah karena hari ini ibu pikir kamu terlambat terus. Sambil elus-elus, pegang-pegang dia, pegang dia rambut, gosok-gosok. Menurut kita itu baik. Kita sudah senang, bilang, oh ini anak pasti dia senang karena saya tidak marah, saya hanya ini. Sudah, karena hari ini terlambat, sudah masuk sudah. Nanti baru ibu bertanggung jawab. Tapi besok jangan ulang lagi, Nah, terus, ya tadi dia bilang sudah, ini hari tidak apa-apa. Nanti besok jangan ulang lagi, Anak merasa senang karena bilang ini hari saya terlambat. Tapi Pak Guru tidak marah, Pak Guru sayang saya. Ingat Bapak Ibu, selain hal positifnya, ternyata juga ada hal negatifnya. Hal negatif yang ada dalam posisi kontrol sebagai teman, yaitu bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak dan Ibu guru ini berteman dengan saya, padahal tidak. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Yang tadi Pak Andi sudah jelaskan panjang lebar. Seperti apresiasi tadi itu juga merupakan bagian dari posisi kontrol seorang teman. Dia sudah sayang-sayang, belai-belai habis, ini anak senang karena oh ini ibu dia sayang saya, atau pak ini dia sayang saya. Tetapi ingat Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu piket, besok orang lain lagi yang piket, dia akan buat lagi. Dia berharap kira-kira ini ibu yang berikut ini dia sayang saya kayak kemarin atau tidak. Kira-kira ini ibu yang satu ini dia nanti apresiasi saya seperti kemarin atau tidak? Dia bela saya seperti kemarin atau tidak? Jika Bapak Ibu yang piket di hari berikutnya tidak berlaku sama dengan teman yang Bapak Ibu guru yang piket yang hari sebelumnya yang memiliki posisi kontrol sebagai teman, dia akan merasa ada yang lain.
Dia akan bisa melihat, dia bilang, saya suka dengan ini guru saja, saya tidak suka dengan yang satu ini. Saya hanya suka dengan ibu yang piket hari Senin saja. Saya tidak suka dengan ibu yang piket di hari Rabu. Ibu yang piket di hari Rabu itu dia jahat. Saya suka dia yang piket hari Senin karena saya datang terlambat juga dia tidak marah. Dia yang bertanggung jawab. Itu baik Bapak Ibu. Tetapi juga tidak sadar kita sudah menciptakan hal yang buruk untuk anak-anak kita. Dia akan memilih, sama juga dengan pelajaran kita jika kita melakukan pembelajaran di kelas. Juga seringkali terjadi dalam kehidupan kita terjadi dengan apa yang kita buat di lingkungan sekolah. Seringkali kita memberikan apresiasi terhadap anak yang tadi pagi bilang apresiasi berlebihan. Dia akan buat kecuali dia lihat, oh ibu guru sudah datang, oh ibu Eka sudah datang, berarti saya buat yang baik-baik supaya ibu Eka memuji saya. Yang satu lagi datang tidak, saya pemalas buat, itu ibu nanti dia tidak akan puji kita memang. Itu ibu nanti dia marah-marah sah. Tetapi waktu ibu Eka datang dan mungkin tidak sempat memberikan apresiasi, dia akan merasa kecewa, dia akan merasa sakit hati. Ibu ini saya setengah mati ini pilih kotoran di sini, dia tidak lihat saya memang, dia tidak puji saya memang. Itu akan menciptakan hal buruk bagi diri anak. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Dia hanya tergantung di itu guru saja, dia hanya suka dengan itu guru saja, sementara guru yang lain tidak. Seperti ada kejadian-kejadian kemarin di kita sekolah, anak-anak bilang kami suka dengan Pak Kepala, Pak Kepala pangko kami, Pak Kepala ini kasih es break ini mau bilang tepung apa kami suka. Tapi ini ibu ini kami masuk, kami tidak suka memang. Nanti dia mengajar dia tidak puji kami memang, dia tidak kasih es break untuk kami memang. Anak mulai pilih-pilih. Begitu juga apa yang terjadi di rumah. Maka hendaklah kita sebagai bapak ibu guru juga orang tua, kita perlu memilah, bahkan memilih dan juga mengetahui posisi kontrol mana yang tepat untuk kita lakukan sehingga anak-anak kita boleh bertumbuh dalam profil yang baik. Seperti tadi yang Pak Andi sudah sebutkan, ada begitu banyak keyakinan yang harus kita yakini. Supaya apa? Supaya posisi kontrol tadi bisa berjalan dengan baik. Yang berikut, ada posisi kontrol sebagai pemantau. Tadi yang pertama posisi kontrol sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat orang merasa bersalah, lalu yang satunya sebagai teman. Sekarang kita masuk ke pemantau. Memantau berarti mengawasi. Dia mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Seperti sekilas tadi, waktu kita snack, ada Ibu Lin cerita tentang Renzo. Apa yang Ibu Lin sudah lakukan itu, Ibu Lin sudah berjalan dari posisi kontrol yang pertama hingga sampai di posisi kontrol yang menjadi pemantau. Ibu Lin mulai memantau. Dia memantau dan mendengar hasil-hasil yang dia dengar dari orang lain, mengatakan Renzo ini dia ngebut, lari motor tidak hati-hati. Ibu Lin mencatat lalu memanggil Renzo dan menanyakan. Itu baik. Lalu posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Tadi Pak Andi sudah sempat jelaskan tentang konsekuensi. Jadi tadi juga sempat Ibu Lin mengatakan setelah saya pantau, saya panggil dan saya menanyakan, kira-kira betul atau tidak? Betulkah apa yang dikatakan? Betulkah yang tadi itu bilang kamu lari motornya tidak hati-hati? Kamu tahu toh kalau misalnya lari motor tidak hati-hati dan celaka, kamu
bisa sakit, dan konsekuensi-konsekuensi lainnya. Maka Ibu bilang, kalau begitu nanti jalan kaki saja dulu, jalan kaki sebagai konsekuensi tidak berhati-hati dalam mengendarai motor. Lalu dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi ini, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Kita bisa memisahkan hubungan pribadi kita dengan anak. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, jadi kalau misalnya kita sudah pantau begitu dan kita sudah bilang nanti konsekuensinya seperti ini, maka anak juga pasti akan merasa, itu sudah. Coba tadi jangan mama, coba bapak. Pasti bapak bilang nih, nanti lain kali hati-hati ya. Jadi dia merasa sudah ada rasa ada ruang sedikit antara dia dengan orang tuanya. Ada rasa ruang sedikit antara guru dan muridnya. Nah, yang berikut pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi apa atau konsekuensi apa yang harus kamu terima atas perbuatan kamu? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ya seperti tadi saya katakan, Ibu Lin catat, dia cek, mendengar catatan dari orang lain yang seperti yang tadi itu, dan akhirnya Ibu Lin memanggil dan bertanya, peraturan apa? Tahu tuh konsekuensinya kalau bawa motor tidak hati-hati. Kan tadi kamu sudah bilang pagi-pagi di sekolah harus hati-hati, tetapi Renzo melanggar dan harus menerima konsekuensinya. Seorang pemantau tadi sudah, posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang tadi Pak sudah jelaskan, yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Benar, apa yang kita buat itu sudah benar. Kita menunjukkan fungsi kontrol kita terhadap anak-anak, kita menunjukkan tanggung jawab kita terhadap anak-anak. Tetapi ingat, posisi kita sebagai pemantau dapat membuat ruang atau celah antara kita dan anak-anak. Secara kita tidak sadar, kita sudah buat celah. Kita tidak sadar bahwa ada celah di antara kita. Yang merasa ada celah adalah korban. Anak-anak akan merasa ada celah. Anak-anak akan merasa seperti dia sudah tidak akrab lagi dengan kita. Karena apa? Karena konsekuensi yang kita berikan. Yang berikut, posisi kontrol sebagai manajer. Ada lagi posisi kontrol sebagai manajer. Ini merupakan posisi kontrol kelima. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Yang tadi saya bilang di posisi teman itu baik, sudah halus, apalagi tadi kita sudah ngomong halus toh, apalagi kita tidak menghukum, kita hanya omong kita hanya berlaku saja, tetapi kita sudah menciptakan hal yang negatif untuk anak. Dia akan memilih, dia akan lebih cenderung ke orang yang memperhatikan dia, lebih cenderung. Begitu besok-besok tidak lagi memperhatikan dia, maka dia akan merasa tersakiti. Terus pemantau juga itu baik, tetapi kita akan menciptakan ruang. Kita tidak sadar, tadi yang saya katakan, kita tidak sadar bila kita ada ciptakan ruang dan anak. Kita tahunya semua baik-baik saja, kita tahunya semua ini untuk baik. Ini saya omong ini untuk kamu jadi baik, besok-besok kamu bisa jadi baik. Tetapi kita tidak sadar, secara tidak langsung dia punya batin tergores. Karena batinnya sudah tergores, maka dia akan menciptakan ruang atau celah. Ada celah di antara kita, sehingga dia sudah kurang respect dengan kita. Kenapa dia kurang respect? Karena dia merasa tersakiti juga. Yang berikut, namun bila kita menginginkan
murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi. Yang tadi Pak Andi sudah sedikit tentang restitusi. Restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Sebaiknya posisi kontrol kita adalah sebagai manajer. Tadi juga Ibu Lin sudah menceritakan panjang lebar sampai di Ibu Lin sudah berlaku sebagai manajer. Maka Ibu Lin sudah berhasil menciptakan posisi kontrol positif di rumah. Tinggal bagaimana kita bisa menerapkan untuk anak-anak kita yang ada di sekolah. Menciptakan restitusi. Kenapa kita harus buat restitusi? Supaya anak itu bisa mandiri, bertanggung jawab, supaya dia bisa merdeka. Merdeka yang dimaksud adalah dia tidak ada di bawah tekanan. Ada di bawah tekanan yang dimaksudkan adalah bagaimana dia mau buat sesuatu juga dia takut. Takut karena apa? Takut karena kena hukum. Takut karena apa? Takut karena kena marah. Takut karena apa? Takut karena takut disisihkan. Disisihkan dari ada teman-teman lain, ada anak-anak lain yang di kelas karena dia sudah berlaku salah, kita mulai sisihkan. Duduk di sebelah sana, jangan gabung dengan yang ini dong. Disisihkan juga di tengah-tengah kelompoknya. Ada teman-teman yang bilang kita jangan kawan dengan dia lagi, dia begini, dia begitu, dia begini, dan hal itu yang sering terjadi. Secara kita tidak sadar, segala yang kami bagikan hari ini sudah ada dan sudah terjadi di dalam kegiatan kita di sekolah. Hanya kita tidak sadar, kita belum sadar, bahkan kita belum paham karena memang kita belum tahu. Dan hari ini kami berbagi supaya kita sama-sama tahu. Bukan hanya kami yang tahu, tetapi teman-teman juga tahu bagaimana kita memposisikan diri dalam 5 posisi kontrol ini. Terus seorang manajer menjadikan murid sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Dia bisa memanage dia pun diri, dia bisa mengatur dia pun diri. Oh, saya harus berlaku seperti ini. Seperti kejadian Renzo tadi, Renzo bisa berbenah, Renzo bisa merenung, Renzo bisa berpikir bahwa oh sebaiknya saya begini, oh sebaiknya saya begini. Karena tadi ibu sudah mengajak dia untuk berkomunikasi sambil mengadakan tadi yang dikatakan bahwa restitusi, menanyakan di Renzo, ini kira-kira kalau Renzo ngebut begitu, apa yang Renzo akan alami atau apa yang Renzo rasakan. Kalau Renzo merasakan senang, itu hal yang positif karena itu termasuk kebutuhan dasar Renzo. Tetapi ingat, ada hal negatifnya juga. Kalau Renzo melakukan hal itu dan terjadi sesuatu, maka Renzo pun akan sakit. Sehingga dia bisa mengatur dirinya, dia bisa memanage dirinya untuk berpikir bagaimana hal positif yang harus saya lakukan. Tetapi jika kita masuk lalu menghukum, maka anak akan tidak tahu dia kira-kira dia mau buat yang baik yang bagaimana. Jika kita harus langsung jadi teman, dia akan merasa bangga bahwa biar saya ngebut juga, saya punya orang tua tidak marah. Dia hanya bilang nanti jangan lagi, tetapi besok dia buat lagi. Karena dia berharap untuk guru atau orang tua menjadi teman terus, menjadi teman sepanjang masa. Jadi kalau ini hari dia jadi teman dan besok dia tidak jadi teman, maka dia akan kembali ke habitatnya. Dia akan ulang lagi hal yang dia lakukan. Yang berikut, ya, seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Ini kita kembali lagi ke keyakinan kelas yang tadi pagi katakan, bahwa keyakinan kelas itu adalah semua hal yang positif. Seperti tadi contoh, kita harus menghilangkan kata jangan. Kita harus menghilangkan semua hal yang berunsur paksaan seperti harus. Contoh, kita kembali lagi ke kasus Renzo. Kita bisa, kalau misalnya kita posisi kontrolnya sebagai kita mau kembali ke keyakinan kelas. Yang tadi saya bilang keyakinan kelas itu kita menghindari kata-kata yang negatif. Kita tidak bisa mengatakan kepada anak bahwa kamu harus jalan hati-hati,
bawa motor itu pelan-pelan. Kata harus itu merupakan unsur paksaan. Kita memaksakan anak untuk ikut kita pun mau. Tapi mungkin katanya diperhalus menjadi bawa motor, berhati-hatilah. Berhati-hatilah dalam berkendara. Atau buanglah sampah pada tempatnya. Jangan sampai harus buang itu sampah di dia punya tempat. Atau jangan buang sampah di situ. Itu yang dimaksud unsur-unsur negatif, unsur-unsur paksaan kita hilangkan dari keyakinan. Maka keyakinan kelas yang tadi sudah sempat dibacakan oleh Pak Andi, yang itu perlu kita terapkan. Selain kita terapkan di kelas masing-masing, perlu kita terapkan di sekolah kita. Untuk apa? Untuk menciptakan manusia-manusia atau pelajar-pelajar yang berprofil Pancasila. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kembali lagi ke kasus Renzo. Tadi ibu sempat tanya, jadi nanti kemana? Mau berubah kah? Atau mau kemana kah? Dia berpikir sendiri. Dia mulai mengatur dirinya. Dia mulai mengatur pikirannya untuk kira-kira bagaimana supaya saya dipercaya lagi untuk bawa motor. Mungkin kita kembalikan ke dia. Jangan kita yang paksa dia, lu harus begini, lu harus begitu, atau nanti jangan begini. Itu kita sudah memaksa. Biarkan dia sendiri bertanggung jawab atas apa yang dia buat. Bagaimana dia juga bisa memperbaiki dirinya sehingga dia bisa, sehingga posisi kontrol sebagai manajer bisa berjalan dengan baik. Terus tugas seorang manajer itu bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Yang seperti tadi saya bilang, mengatur perilaku itu yang kita paksa dia. Harus ikut saya pun mau, harus ikut orang tua pun mau, harus ikut guru pun mau. Karena semua yang kami mau itu yang baik menurut kita. Belum tentu baik menurut anak-anak, karena dia punya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Menurut kita baik untuk paksa dia jalan ini, jalan itu, jalan ini, tapi dia punya kebutuhan dasar. Seperti saya kasih contoh, anak-anak dia bermain, kita marah, kita tegur, bermain terus, jangan bermain terus, coba belajar. Dia punya kebutuhan dasar, salah satunya adalah merasa senang. Kemungkinan dengan bermain dia merasa senang, sehingga kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Boleh bermain, tetapi harus luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang lebih penting. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya. Kita kembali lagi ke dalam kelas. Memisahkan murid dari kelompoknya seperti yang tadi dicontohkan. Ada anak yang bermain saat jam pelajaran, lalu tiba-tiba dia melakukan kesalahan dan gurunya meminta maju ke depan untuk berdiri sambil pegang hidung. Hal itu bisa membuat anak merasa tersakiti seperti yang tadi Pak Andi katakan, tetapi juga bisa memisahkan dia dari kelompoknya. Maksudnya bagaimana? Karena dia sudah malu, maka nanti dia tidak akan bergabung lagi dengan dia punya teman-teman. Apalagi ditegur di depan teman-teman. Apalagi dia ditegur di depan teman-teman sekelas yang banyak atau di depan teman-teman satu sekolah, maka nanti dia akan merasa minder, merasa kecil, merasa malu dan merasa tersakiti, sehingga dia berpikir, biar saya sendiri Ustaz. Karena kalau saya gabung dengan teman-teman, gabung dengan saya punya kelompok, pasti mereka akan tertawa. Mereka akan ingat kembali kejadian tadi dan mereka akan bully saya. Ya, yang terakhir ada segitiga restitusi. Restitusi ini yang tadi sudah juga disentil oleh Pak Andi tentang restitusi itu. Tadi ada menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Sebenarnya kita melakukan restitusi itu ada langkah-langkahnya. Tidak langsung kita panggil dan kita bilang buat restitusi langsung sah, tetapi ada langkah-langkahnya. Kita menggunakan langkah-langkah restitusi ini agar posisi kontrol sebagai manajer tadi itu bisa berjalan dengan baik. Bisa berjalan dengan baik. Segitiga restitusi yang pertama itu menstabilkan identitas.
Kita perlu menstabilkan identitas anak dulu. Dengan apa? Dengan menanyakan hal-hal penting. Setiap orang dengan kita memberikan penguatan terhadap dia. Kita jangan langsung marah, apalagi melakukan fungsi kontrol sebagai penghukum. Kita langsung menghukum dengan verbal, non-verbal, fisik, suara dan lain sebagainya. Kita perlu memberikan penguatan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setelah kita, waktu dia melakukan kesalahan, kita boleh panggil dia. Lalu ingat yang tadi dikatakan oleh Bandi, kita tidak bisa memanggil dia di depan teman-teman. Memberikan restitusi, memanggil dia secara pribadi dan kita memberikan dia restitusi. Restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas dengan cara kita memberikan penguatan. Kita tanya dulu, kenapa tadi? Ada buat salah apa tadi? Lalu setelah dia katakan dia punya kesalahan, kita tidak bilang, itu memang itu salah, tidak boleh begitu, tidak boleh begini. Ternyata kita harus menstabilkan identitas dengan memberikan penguatan. Kita berikan penguatan ketika dia melakukan, menceritakan dia punya kesalahan. Kita tidak bisa serta-merta untuk langsung marah. Kita harus bilang, tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Kesalahan yang kamu buat hari ini juga pernah dilakukan oleh orang-orang lain. Banyak orang yang buat salah begini. Tetapi kita harus, pasti kamu buat ini hal ini pasti ada alasannya. Setelah kita berikan dia penguatan bahwa semua orang pasti berbuat salah, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan yang sama, kita mulai memvalidasi dia punya tindakan yang salah itu. Memvalidasi tindakan yang salah dengan cara apa? Kita mulai tanya, kamu tentu punya alasan, pasti ada alasan kenapa kamu harus buat begini. Pasti punya alasan kenapa tadi kamu punya teman, atau pasti punya alasan kenapa tadi kamu rampas makanan teman dan lain sebagainya. Kita perlu dengar, oh begitu, jadi begini. Ibu atau bapak tidak mau mencari kesalahan atau mencari-cari siapa yang salah. Ibu hanya mau kita sama-sama mencari kira-kira cara efektif apa yang harus kita lakukan atau apa yang kau butuhkan. Jadi kita mulai memvalidasi kira-kira alasan tadi kamu buat itu kenapa. Setelah dia kasih tahu alasannya, kita mulai validasi. Kira-kira setelah dia kasih tahu alasan, kita mulai pikir sudah. Alasan ini dia sampaikan karena apa? Mungkin dia butuh apa? Mungkin dia kurang apa? Dan apa yang harus kita lakukan? Yang berikut, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini kita kembali lagi ke keyakinan kelas. Kembali lagi ke keyakinan kelas. Maka dari itu kenapa keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu sangat penting? Karena untuk menjalankan semua ini, posisi kontrol, segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia, diperlukan keyakinan. Kita harus yakin. Maka keyakinan kelas itu penting atau keyakinan sekolah itu sangat penting untuk kita bisa menjalankan semua yang kita jalankan hari ini. Kita mulai tanya, nilai-nilai apa yang kira-kira yang itu hari kita pernah sepakati di dalam kelas. Jika kamu berkelahi hari ini, kira-kira nilai apa yang itu hari kita sudah tulis sebagai keyakinan kita. Mungkin dia akan mengatakan harus saling menghargai, kita harus peduli terhadap orang lain dan lain-lain. Terus kita mulai setelah kita menanyakan dia punya keyakinan begitu, kita tanya lagi, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Kita tidak bisa bilang langsung, kita yang kasih tahu, makanya lu harus menghargai orang lain, makanya kamu harus peduli dengan orang lain. Kita kembali lagi ke dia sebagai bagian kita membantu dia untuk bisa bertanggung jawab untuk memanage dirinya menjadi orang yang lebih berguna. Jadi kita tak kasih tahu dia, terus kalau kamu sudah buat keyakinan begitu, maka apa yang harus kamu lakukan? Mungkin dia akan jawab, saya harus lebih menghargai orang lain, saya harus lebih peduli dengan orang lain. Tadi saya bilang makin siang makin panas, kita berdiri dulu.
kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Jika ada salah kata, salah tutur, dan salah sikap, saya mohon maaf. Semoga kebersamaan kita hari ini boleh membawa manfaat yang baik untuk keberlangsungan sekolah kita. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Yohanes sebagai pemandu. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus untuk Ibu Rince. Terima kasih sudah menyampaikan materi tadi terkait dengan beberapa hal. Yang pertama, posisi kontrol, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian segitiga restitusi. Akhir kata, saya Yohanes Berkistenatu dan juga rekan saya Ibu Rince Lomi menyampaikan terima kasih yang pertama terhadap kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menyediakan waktu secara sukarela dalam sesi berbagi. Ini adalah materi wajib yang ketika di sekolah tersebut ada CGP-nya, maka diwajibkan untuk membaginya kepada sekolah. Karena apa artinya kalau saya dengan Ibu tahu teorinya tidak dibagi, tidak di-sharing kepada teman-teman, bagaimana kita mengharapkan perubahan di sekolah. Dari tempat ini juga saya menyampaikan permohonan maaf. Tentu saja kami mengakui bahwa dari awal kegiatan pasti saja ada salah kata, salah ucap, atau kami mohon maaf juga karena mungkin sudah menyita waktu Bapak Ibu, Bapak Kepala dan teman-teman semua untuk hadir di tempat ini yang awalnya kita janjikan hanya sekitar 1-2 jam, tapi setelah kita mau akumulasi semua waktu, kita hampir ada 4 jam di tempat ini. Ini saja yang kami sampaikan. Kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, dan untuk mengakhiri kegiatan ini kami mohon kesediaan Ibu dari Bapak Kepala Sekolah menyampaikan 1-2 tambahan. Kemudian setelah itu baru ditutup dengan doa. Kepada Bapak, baik, terima kasih Bapak Ibu Guru. Mari kita Ibu ya. Baik, Bapak Ibu Guru, ini guru penggerak ini wajib, kegiatan wajib. Kita dari SDNCP, terutama di kecamatan di sana, guru penggerak angkatan kelima itu Pak Andi dengan ibunya. Dan sekarang sudah ada gelombang 8, 9, 10. Ada berita atau ada informasi surat resmi dari kepala dinas supaya kepala sekolah mendata guru-guru penggerak. Artinya kita di sini kami sedata sementara bagi urus atau mengisi data itu adalah satu kegiatan kita. Maka momen ini yang seperti Pak Andi dan Ibu Ria menyampaikan ini seperti tadi, kegiatan mereka mandiri atau kegiatan mereka itu setiap kali dilaksanakan beberapa bulan sendiri. Dan juga ada kegiatan melibatkan kepala sekolah, dan juga ada kegiatan melibatkan kepala sekolah dan guru dan juga siswa. Itu nanti ke depan melibatkan guru, siswa dan orang tua. Ini kaitan dengan ke depan kegiatan-kegiatan ini. Setiap guru kelas berpikir dan merenungkan di dalam. Yang pertama tersedia dalam keluarga, ini materi bagus. Yang kedua, setiap kelas atau setiap sekolah atau kita, terutama kalau program ini bagus dan baik, kita terapkan ini program ini. Dan mari kita ikuti dengan baik, dan setiap kelas atau guru kelas mengatur, menata, dan bahasa-bahasa seperti tadi itu mari kita ikuti dengan baik. Dan terima kasih untuk kita semua. Bapak Ibu Guru sudah mengambil bagian
Andi dengan Ibu Ria mengundang kita untuk kita kerjasama di setiap sekolah. Karena waktu saya ikut kegiatan di Hotel Vero itu, kepala dinas menghimbau setiap kepala sekolah kerjasama dengan guru penggerak. Maka saya sebagai pimpinan kepala sekolah kita mendukung program ini. Dan informasi berikut, silakan guru ikut kegiatan-kegiatan itu, dan kalau merasa kekeliruan atau kekurangan, Pak Andi, saya minta Pak Andi dengan Ibu Ria membantu mereka untuk sekolah kita ini ke depan kita mengikuti guru penggerak. Itu saja, selamat siang. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Kami menyampaikan terima kasih juga Bapak karena sudah mendukung kami. Jadi seperti hari lalu saat kami baru memulai dengan modul 1.1 kaitan tentang filosofi KHD juga, kami meminta kesempatan sedikit saat itu untuk menyampaikan maksud dan tujuan, karena memang apa artinya kegiatan ini mencapai keberhasilan tanpa kerjasama itu tidak mungkin. Jadi hanya kolaborasi bersama Bapak Kepala, semua komponen di sekolah, maka kegiatan ini bukan hanya kami berhasil kegiatannya, tetapi setidaknya kita membuat ada dampak perubahan kecil yang kita berani untuk mengambil keputusan untuk mengubah di kita punya sekolah. Dan tentu saja ketika kita berpikir untuk merubah di sekolah, tentu saja kita harus bekerja sama. Terima kasih untuk Bapak Kepala dan juga kepada teman-teman semua yang sudah mengambil bagian dalam kesempatan ini. Untuk menutup kegiatan workshop tentang budaya positif di SD Negeri STP hari ini 20 September 2022, kami mohon kesediaan Ibu Litwina Suri untuk menutupnya dengan doa. Sebelum mendengarkan doa kelas ini, kita terlebih dahulu memohon agar Tuhan hadir bersama kita di ruang. Mari kita menutup kegiatan kita dengan doa. Kita berdoa dalam nama Bapa, Tuhan mengampuni dosa dan pengasih kita. Sekali lagi kami bersungguh berterima kasih kepada atas segala pengertian yang diberikan kepada kami sejak hari pagi hingga siang hari ini, sejak awal memulai dengan kegiatan workshop PGP budaya positif yang dipaparkan oleh Bapak Andi dan Ibu Ria 2 jam yang lalu, dan kini dapat berakhir dengan baik pula. Kami mohon terang Roh Kudus agar dapat menerangi hati dan pikiran kami, agar apa yang kami dengar pada hari ini dapat kami pahami, kami mengerti dan kami berusaha berjuang untuk menerapkan apa yang kami dengar pada hari ini di rumah dan di sekolah, sehingga nama kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Kami sambungkan doa dan permohonan dengan doa yang diajarkan oleh Kristus. Bapa kami, di atas bumi seperti di dalam surga, berilah kami rezeki hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. terpujilah nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat Sampai selamanya. dalam nama Bapa. Selamat siang, perkenalkan nama saya Utika, saya guru SD NCP. Saya mengikuti workshop PGP Budaya Positif oleh pematerinya oleh Pak Andi dan Ibu Ceria Lomi. Materinya sangat bermanfaat bagi saya, walaupun saya sebagai seorang guru, tetapi
apa yang saya lakukan di sekolah ini belum tentu, dan itu sangat kurang, sehingga tadi saya mendapat materi dari kedua pemateri ini sangat bermanfaat bagi saya. Inti dari budaya positif adalah disiplin dari diri sendiri, kemudian kita turunkan kepada siswa, sehingga dari dasar, dari SD dia sudah bisa berdisiplin, intinya dari diri sendiri. Dan materi ini sangat bermanfaat bagi saya. Ke depan saya ingin menjadi seorang guru penggerak seperti Pak Andi dan Ibu Ceria. Terima kasih. Hari ini saya memperoleh banyak ilmu dari kedua pemateri yang sudah menjelaskan banyak hal yang selama ini tidak terjadi pada diri saya. Selama ini yang terjadi pada diri saya itu sangat bertolak belakang. Maka dari materi yang saya peroleh hari ini, saya sangat berterima kasih karena menambah ilmu untuk diri saya. Terima kasih.